Kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan, dan sebentar lagi kita swasembada BBM. Kita tidak akan impor BBM lagi. Warga Palangkaraya antri BBM sampai berjam-jam, eceran kosong dari ujung ke ujung, tapi pemerintah bilang stok masih aman. Yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa loh. Nilai mata wang rupiah Indonesia menjunam ke paras terendah dalam sejarah. Kalau di Indonesia 1.200.000 nih guys ya. Tukaran 4.330. Tahniah Malaysia, ringgit paling kukuh di Asia. Yeay! Bapak Prabowo Prasahabat mengatakan Indonesia akan swasembada BBM dengan pidato dengan keras. Tetapi kata masyarakat dengan lantang, Indonesia sudah krisis BBM. Indonesia sudah krisis gas LPG macam itu. Harga barangan semua naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Di sebagian kota di Pekanbaru krisis BBM 100 liter ludes dalam 1 jam para sahabat. Bahkan kalau kita menengok sebuah video dekat media sosial tentang pidato Bapak Prabowo, kita tidak akan impor minyak lagi. Ketahanan minyak BBM dekat Indonesia sudah melebihi kapasitas. Bahkan swasembada pangan beras sudah sampai 5 juta tan kapasitas kita macam itu para sahabat. Tetapi ini dekat Indonesia ini apa sebenarnya yang terjadi para sahabat? Apa yang mereka cakap dekat pidato, dekat media itu tak sama dengan yang mereka bikin macam itu. Kalau orang Bangla cakap tu cakap tak serupa dengan yang kau bikin. Macam mana lah orang Bangla cakap? Cakap tak serupa dengan yang kau bikin macam itu. Intinya macam itu para sahabat. Jadi apakah dekat Indonesia ini memang disalahgunakan minyak-minyak tersebut para sahabat? Apakah data yang ditunjukkan kepada Bapak Presiden Prabowo itu data yang dibuat-buat? Memang kenyataannya di lapangan tak seperti itu, macam itu para sahabat. Agar Bapak Prabowo tidak marah. Apakah semacam itu para sahabat? Bahkan kalau kita menengok nilai rupiah sekarang para sahabat, anjlok ke terparas sampai 17.500 sekarang para sahabat, hampir 18.000. Malaysia ringgit sudah 1 ringgitnya 4.480 rupiah para sahabat, hampir 500 macam itu para sahabat. Teruklah. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Mas Farhan akan ringkasin dalam videonya, akan kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan, dan sebentar lagi kita swasembada BBM. Kita tidak akan impor BBM lagi. Saudara-saudara, kita bangsa yang kaya, tapi yang penting sekarang kekayaan harus bisa kita kuasai, harus bisa kita kelola dengan baik. Bagus Pak. Ya, kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain. Pekanbaru krisis BBM 100 liter ludes dalam 1 jam. Pekanbaru lagi nggak baik-baik saja guys. Kelangkaan BBM makin parah dan bikin warga menjerit. Bayangkan, di salah satu Pertamini Jalan Garuda Sakti Panam, 100 liter pertalit ludes cuma dalam 1 jam. Pak Silaban, pemilik Pertamini, sampai geleng-geleng kepala. Buka jam 6 sore, jam 7 malam, stok sudah kosong melompong. Bukan cuma di Pertamini, pedagang eceran yang biasanya berjejer pakai botol mineral pun sekarang tutup karena nggak ada stok. Ada warga yang curhat sudah keliling ke 4 tempat,
Hasilnya nihil, malah bensin makin tipis gara-gara muter-muter nyari minyak. Bahkan ada warga dari Perawang yang mau jenguk keluarga koma. Terpaksa harus antre berjam-jam. Dan akhirnya terpaksa beli Pertamax Turbo biar mobilnya nggak mogok di tengah jalan. Antrean udah sampai ke badan jalan dan sangat mengganggu aktivitas. Sampai kapan warga harus begini? Apa yang sebenarnya terjadi di Pekanbaru? Buat warga Pekanbaru, gimana kondisi SPBU di dekat rumah kalian malam ini? Masih sanggup antri atau udah pasrah? Komen di bawah ya. Warga Palangkaraya antri BBM sampai berjam-jam, eceran kosong dari ujung ke ujung, tapi pemerintah bilang stok masih aman. Loh, terus bensinnya kemana nih Pak? Jadi pada tanggal 6 sampai 7 Mei 2026, antrian kendaraan mengular di hampir seluruh SPBU di Palangkaraya. Dari Jalan Cilikriwut, Raja Wali, Imam Bonjol, sampai ke pusat kota. Bahkan mereka sampai bikin meme kayak gini nih. Yang lebih anehnya, pedagang eceran yang biasanya membantu warga justru berkurang dalam beberapa hari terakhir. Padahal biasanya mereka lah yang jadi penyelamat ketika SPBU antri panjang. Pertamina bilang stok masih aman, tapi kok antriannya makin parah? Kelangkaan ini diduga diperparah oleh munculnya surat edaran dari wali kota soal pembatasan pembelian BBM. Sebenarnya udah ditangguhkan, tapi terlanjur memicu panik buying di masyarakat. Dan ada satu tuduhan yang lebih berat. Gubernur Kalimantan Tengah menduga ada oknum yang bermain, baik dari dalam maupun dari luar SPBU, yang mana mereka bekerja sama hingga menyebabkan situasi seperti ini. Selain itu, warga juga mendesak pemerintah mengawasi SPBU yang masih melayani pelangsir, karena pasokan untuk sawit dan tambang itu masih aman-aman aja. Sementara distribusi untuk rakyat justru tersendat. Jadi ini bukan sekedar soal bensin habis. Ada isu surat edaran yang bikin panik, ada dugaan permainan oknum, dan yang jadi pertanyaan besar, kalau stok benar-benar aman, kenapa warga masih antri sampai berjam-jam? Rakyat Jember harus ribut gara-gara susah cari BBM. Mulai muncul. Wes angel. Susah cari LPG. Angel. Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat dibuat bingung dengan fenomena kenaikan harga gas LPG 3 kg yang signifikan di tingkat pengecer. Seorang ibu rumah tangga, Naila, mengeluhkan harga gas LPG pun tak ada. Arak, lelah tutup lagi. Boyak, ini bayar arak. Arak petelang, bayar godek ke gas seni. Kali-kali lelah karena lo ngeliat lama sistem godek. Yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lo? Lu semua kau bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Dari mana Pak Ahok melihat itu? Karena kebijakan kok bodoh rakyat. Misalnya kayak kerombok gitu ya. Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi, atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi kemana-mana. Kan dibohongin, Pak Mahfud dulu kampanye sama Pak Ganjar, internet dong. Tiap sekolah ada sarjana dong. Waktu tinggal sedikit. Waktu tinggal sedikit ya. Kira-kira seminggu 2 minggu setelah Amerika dan Israel menyerang Iran, yang kemudian memicu krisis energi global ya, karena Selat Hormuz yang menjadi pintu lewatnya 20% energi dunia ya, mungkin lebih dari separuh dari energi di Asia. Itu seminggu 2 minggu setelah itu terjadi, saya sudah memberikan pernyataan kepada publik. Ya. Ini kita punya risiko nyata bahwa dalam hitungan minggu puluhan kota semenanjung Indonesia kehabisan LPG, kehabisan BBM. Ya. Dan saya hari ini, ya ini sekarang udah 6 minggu kemudian, posisi saya tidak bergeser. Ya, risiko itu tetap nyata. Ya, meskipun stok masih belum malapetaka ya, belum sampai habis. Harga-harga tentunya semuanya sudah naik. Ya. Harga-harga BBM non subsidi sudah naik antara 40% sampai 60%. Ya. Di daerah-daerah harga LPG juga sudah naik. Kenaikannya tergantung dari daerahnya. Ya. Dan semakin banyak keluhan dari daerah-daerah bahwa itu pun kalau bisa dapat stoknya LPG. Ya. Kalau bisa dapat, berarti sudah mulai kehabisan stok. Ya. Dan persis seperti yang saya prediksi 6 minggu yang lalu, Iran tidak punya insentif untuk membuka Selat Hormuz. Ya. Ini serangan balik dia, retaliasi dia terhadap Presiden Trump
terutama ya, dan juga terhadap Israel, karena semakin parah krisis energi global, ya, semakin naik harga BBM, ya, terutama di Amerika, dan itu merusak posisi politiknya Presiden Trump. Ya, jadi senjata paling ampuh yang dimiliki oleh Iran saat ini adalah terus mengganggu, terus menutup lalu lintas kapal tanker yang mengangkut BBM dan minyak mentah, juga gas bumi, ya, untuk merusak posisi politiknya Presiden Trump. Ya. Hemat saya tidak berlebihan kalau kita mengatakan patut diragukan dengan tren yang ada sekarang, apakah kita bisa bertahan sampai akhir tahun. Ya, dari segi ruang fiskal, dari segi neraca pembayaran nasional, ya, dan struktur dan arus modal termasuk utang negara. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai warga? Ya, kita udah harus ngurangin pengeluaran. Ya, harus menghemat apa yang bisa dihemat, nabung apa yang bisa ditabung, ya, untuk bangun sebuah cadangan yang idealnya sih cadangan yang istilahnya liquid, ya, cash. Tapi dari tahun lalu saya sudah mengimbau, ya, kalau ada tabungan ekstra, ya, segera buka rekening valuta dan simpan tabungan itu dalam bentuk dolar atau Singapura dolar atau euro. Itu sudah saya suarakan dari setahun setengah, bahkan 2 tahun yang lalu. Dengan berlalunya waktu saya semakin kencang menyuarakan itu, ya, dan terbukti, ya kan, kurs rupiah kita turun cukup banyak. Yang gue takutkan di tahun 2026 ini yang isinya konflik mulu, Iran versus Israel, presiden nyulik presiden. Ini Indonesia memang secara radius ribuan kilometer, tapi dampaknya adalah ekonomi kita, bro. Semua hancur, IHSG melemah, rupiah melemah, perbankan semua melemah. Lu mau berharap apa sama negara kita, bro? Ini baru aja terjadi pelemahan sepanjang sejarah terlemah Indonesia rupiah. Ini double kill, bro. Pertama, Indonesianya rupiah memang melemah, kedua dolarnya menguat. Bro, lu kerja keras mati-matian banting tulang, lu punya 100 juta tahun lalu, sekarang tahun ini nilainya cuma 70 sampai 85 juta hasil dari depresiasi mata uang kita yang kena inflasi secara real, ya. Kita nggak bicara inflasi yang ditulis BPS, realnya. Gua mau buka-bukaan di sini, tahun lalu gua nabung dolar 10.000. Itu waktu itu nilainya cuma 160 juta rupiah. Tahun ini gua dapat keuntungan jadi 170, naik 10 juta. Gua bukan seneng, bro, itu sedih. Mata uang kita melemah soalnya. Lu penasaran kan gua pakai apa? Gua nabung dolar itu pakai namanya USDT. Buat yang nggak tahu, ini gua bukain, ini gua pakai BitTime, di mana ini kita bisa sekalian staking dengan APY itu sampai 6,5%. Apalagi lu yang mau cairkan USDT ini, kalian dapat keuntungan. Kalian mau cairkan ke rupiah itu biaya termurah se-Indonesia cuma 2.000. Bahkan lu swipe USDT IDR ini bebas biaya, gratis. Tapi disclaimer, ini bukan saran investasi. Ketika kalian mencapai kekayaan tertentu, skill yang lu butuhkan sekarang adalah mempertahankannya. Lu punya 100 juta sekarang aja, tahun depan gak kena inflasi, itu lu udah jago investasi. Gua Zabdil, gue suka bahas investasi, manajemen keuangan. Follow kalau pengen belajar tentang ilmu gratis keuangan setiap hari. Nilai mata wang rupiah Indonesia menjunam ke paras terendah dalam sejarah, melepasi 17,500 rupiah bagi setiap $1 Amerika Syarikat pada Selasa. Penyusutan itu berlaku ketika mata wang negara-negara Asia sedang pesat membangun terus tertekan susulan konflik yang berpanjangan di Asia Barat yang menyebabkan harga minyak kekal tinggi. Selain rupiah, peso Filipina turut merosot 0.8% sekaligus mencatatkan kejatuhan untuk 3 sesi dagangan berturut-turut. Sejak konflik di Asia Barat tercetus pada penghujung Februari lalu, rupiah susut hampir 7%, manakala peso Filipina merosot hampir 5%. Penganalisis kadar mata wang MUFG Lloyd Chan berkata, Indonesia kini berdepan tekanan berterusan susulan gangguan bekalan tenaga dan risiko kekurangan bahan api. Dalam perkembangan sama, indeks saham utama Indonesia jatuh sehingga 1.5% ke paras terendah sejak Jun tahun lalu. Di India pula, rupi turut mencatat paras terendah baru berikutan kebimbangan terhadap harga minyak mentah yang dijangka kekal tinggi. Bagaimanapun, pasaran saham Taiwan meningkat ke paras tertinggi baru, manakala indeks penanda aras Malaysia naik 0.4% menjelang pengumuman data pertumbuhan ekonomi suku pertama negara Jumaat ini. Duit segini guys, 300 ringgit. Kalau di Indonesia 1.200.000 nih guys, ya. Tukaran 4.330 atau 2.300. 4 kali 3.200.000 lebih guys. Kalau di sini cuma 3 lembar saja guys, 4 lembar sama ini. Guys ya, hampir 1,5 juta. Baru-baru kalau duit sini guys ya, tidak macam duit Indonesia tuh lecek-lecek. Di sini duitnya baru-baru, jarang dipegang manusia.
Karena di sini manusianya sedikit. Tahniah Malaysia, ringgit paling kukuh di Asia. Yeay! CNBC Indonesia melaporkan sejak Januari hingga 28 April 2026, ringgit Malaysia merupakan mata uang paling kukuh di Asia. Yeay! Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Sebelah aman gak? Sebelah aman gak? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Aku harap aman yang sebelah. Aman ya? Kalau aman ya udah, bye. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya Bapak Prabowo sempat mengatakan para sahabat Indonesia akan mengadakan swasembada BBM macam itu. Indonesia tidak akan impor lagi ke negara lain. Kita sudah akan swasembada BBM macam itu. Ini dekat media memang cakap-cakap para para pejabat-pejabat dekat di Indonesia memang bisa dikatakan kata mantan menteri gubernur yang ada dekat Jakarta, Ahok, para sahabat. Ini yang mengatakan sombong-sombong macam itu. Buktinya dengan MBG juga macam itu, para sahabat. MBG waktu tinggal sedikit, Tom Lembong ingatkan risiko ekonomi hingga akhir tahun. Ini sampai Tom Lembong, pengamat politik juga, ini mengatakan waktu tinggal sedikit, Tom Lembong ingatkan risiko ekonomi hingga akhir tahun macam itu, para sahabat. Tetapi para sahabat, dengan adanya konflik di Timur Tengah memang tidak dinafikan. Memang dulu Indonesia netizen ketika Malaysia menaikkan harga minyak non subsidi memang mereka gelak terbahak-bahak macam itu. Bahwasanya Malaysia katanya penghasil minyak macam itu. Kenapa dinaikkan macam itu? Sekarang Indonesia yang menjerit peradaban, hutangnya juga semakin penuh di Indonesia ini, malah ngambil hutang dari negara lain macam itu, para sahabat. Prabowo kita sebentar lagi swasembada BBM, tak perlu impor macam itu, kata Bapak Prabowo. Tetapi ini semua macam macam kata-kata tak sama dengan yang mereka bikin macam itu. Kata orang Bangla, mereka cakap tak sama dengan apa yang mereka cakap macam itu. Orang Bangla cakap, para sahabat. Kalau dekat Malaysia kan macam itu, para sahabat. Ini bahwasanya Bapak Presiden mengatakan Prabowo kita sebentar lagi swasembada BBM, tak perlu impor, katanya swasembada beras, pangan macam itu, sudah hasilnya 5 juta tan macam itu dekat di Indonesia. Ini bahkan ada isu dekat di media sosial yang digoreng sampai saat ini, Malaysia ingin impor beras ke Indonesia dengan harga di bawah 10.000 katanya, para sahabat. Ini digoreng sama netizen Konoha. Ini betul lah macam itu. Memang nak harga yang murah karena ini nak biaya kos pengiriman dan juga dan dijual lagi macam itu. Ini membeli dengan harga yang sangat kapasitas yang besar macam itu. Patutlah minta harga yang rendah. Tak sama dengan warga di Indonesia yang belinya hanya berapa kilo sahaja macam itu, para sahabat. Bahkan netizen dekat Indonesia mengolok-olokkan bahwasanya Malaysia mengemis ke Indonesia macam itu. Bahwasanya Indonesia sekarang ini jangan sibuklah ke negara orang, sibuklah ke negara kita sendiri, diperbaiki ekonominya, pengelolaan ekonominya juga macam itu, para sahabat. Agar tidak kolab negara kita sendiri, menyibuk tentang negara orang, negara kita abur-adul macam itu. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.